Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk struktur data. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini itu adalah mengenai binary tree. Tapi nanti lebih fokusnya ke binary search tree. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam BST, binary search tree, kita harus tahu dulu apa sih binary tree. Jadi binary tree ini adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya memiliki boleh maksimal 2 subtree. Jadi binary 2, jadi dia hanya boleh punya 2 cabang dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Jadi dia ada cabang ke kanan atau cabang ke kiri. Sesuai dengan definisi tersebut, maka tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 anak. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, karena binary 2, cabangnya 2, sebab ada juga yang 3 cabangnya ya. Untuk tree itu ada yang 3 cabang. Kalau misalnya yang 1 cabang itu kayak list, kalau 2 cabang itu lebih kayak tree itu untuk binary tree itu ada 2 cabang ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi konsep linked list itu sangat terpakai, hanya perlu penyesuaian di beberapa syarat tree saja. Jadi memang kalau yang 1 cabang itu lebih tree yang 1 cabang itu lebih mirip ke linked list ya, list. Jadi kalau yang 2 cabang, punya 2 kanan kiri itu kita masih mirip menggunakan linked list, tapi ada beberapa syarat saja. Namun untuk insertion, ke searching atau delete akan ada perbedaan yang cukup signifikan dengan linked list. Jadi untuk binary tree ini dia ada 3 operasi utama ya. Yang pertama insert, nambah, search, searching, dan juga delete. Ada itu perbedaannya cukup terlihat jauh ya dibandingkan linked list. Yang sama itu adalah bagian bahwa satu node. Kalau linked list itu kan satu node ada satu link. Nah, kalau tree ini ada satu node ada 2 link, link ke kanan dan link ke kirinya. Ini ada beberapa tipe dari binary tree. Yang pertama ada perfect binary tree, adalah binary tree yang setiap levelnya memiliki kedalaman yang sama. Ini contohnya ya. Jadi kanan kirinya sama, ini ya dia seimbang ya, seimbang antara kanan dan kirinya, memiliki kedalaman yang sama. Kemudian ada complete binary tree. Binary tree yang seluruh node pada setiap level terisi penuh kecuali level terakhir, dan penempatan nodenya diutamakan yang sebelah kiri penuh terlebih dahulu. Jadi dia penuh tapi yang sebelah kiri ada yang kosong. Jadi memang lebih ke di-fullkan yang bagian kiri. Perfect binary tree juga bisa disebut dengan complete binary tree ya, complete binary tree atau disebut dengan perfect binary tree. Ini untuk binary tree. Tipe yang ketiga ada skewed binary tree, adalah binary tree yang setiap nodenya hanya punya maksimal 1 child, sehingga sangat jelas bahwa binary tree ini tidak seimbang. Ada miring ke kanan, ada miring ke kiri. Jadi ini contoh yang miring ya, yang hanya 1 anak. Dia mirip seperti list, tapi dia tetap punya dua kanan kiri, 2 link, tapi yang terisi hanya 1. Begitu. Kemudian balance, binary tree yang tinggi antara anak sebelah kiri dan kanannya hanya berselisih maksimal 1. Binary tree ini merupakan konsep yang digunakan dalam FEL, Adelson, Felsky, and Lanis ya. Perfect binary tree dan complete binary tree termasuk dalam balance binary tree. Jadi yang 2 itu sebenarnya termasuk dalam balance binary tree. Ini contohnya. Jadi ya selisihnya hanya maksimal 1 ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam binary search tree. Yang lebih kita dalami di sini adalah binary search tree atau BST. Jadi pengertiannya di sini kata BST adalah sebuah binary tree ya, dia termasuk ke dalam salah satu dalam binary tree. Biasanya tapi dia punya ciri-ciri khusus seperti setiap node mempunyai value. Jadi ada node-node seperti yang tadi contohnya, dia ada node tapi memiliki nilai ya. Jadi ada 1, 2, 3 dan seterusnya, atau ABC atau apa gitu. Tapi tidak ada value yang double. Jadi tidak boleh ada misalnya satunya 2 kali, 3-nya 2 kali, itu nggak boleh. Tidak ada value yang double. Jadi value-nya itu tepat 1
begitu ya, tidak boleh ada yang double. Kemudian value yang kiri, 3 ke kiri itu lebih kecil daripada root. Jadi kirinya lebih kecil daripada akar, kemudian yang kanannya itu lebih besar ya daripada rootnya. Jadi kirinya lebih kecil akar dan kanannya itu lebih besar. Kiri dan kanan tree bisa menjadi root lagi atau bisa mempunyai child. Jadi BST ini memiliki sifat rekursif. Jadi akar ya, akar nanti ada anaknya, kemudian anaknya tadi bisa menjadi root lagi untuk anak-anak seterusnya. Begitu. Jadi untuk ciri-ciri binary search tree ini ada 4 ya. Pertama, value-nya nggak boleh double, nggak boleh ada yang sama. Kemudian kiri lebih kecil daripada root, kanan lebih besar daripada root, kemudian child-nya itu bisa menjadi root lagi. Nih, BST memungkinkan proses pencarian penambahan ataupun penghapusan data. Jadi bisa dicari, nambah sama hapus. Jadi memang sama, tetap mempunyai 3 operasi ya. Menjadi lebih cepat dengan rata kompleksitas waktu O log N. Walaupun dalam kompleksitas tertentu dapat memiliki kompleksitas ON atau seperti kompleksitas struktur data linier. Jadi ada big O-nya. Dia lebih cepat waktunya, tapi terkadang ada yang kompleksitasnya hanya ON, bukannya O log N ya. Hal tersebut terjadi apabila binary tree terbentuk tidak seimbang. Jadi yang ON ini ya, big O-nya itu untuk yang tree yang tidak seimbang atau skewed binary tree. Kalau yang lain biasanya O log N, itu kompleksitasnya. Jadi operasi dasar ada 3 memang, find atau search ya, mencari, insert menambahkan data baru ke dalam BST atau push, kemudian remove menghapus key X dari BST atau menghapus value dari dalam binary search tree-nya. Jadi ada 3 operasi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama searching ya. Dengan cirinya, dengan ciri-ciri yang tadi, syarat-syarat BST tadi sebenarnya lebih mudah untuk men-searching. Misalnya kita punya mencari X ya, mencari X kita cari dulu rootnya di root. Kalau rootnya yang mulai cari di root, kalau misalnya rootnya, jika root adalah value yang kita cari maka stop langsung kan, karena dia tidak akan double. Jadi kalau ketemu udah langsung stop. Kemudian kalau misalnya rootnya kita X yang kita cari itu lebih kecil daripada root ya, maka kita carinya ke tree sebelah kiri aja. Jadi nggak perlu ditelusuri lagi sebelah kanan. Atau jika sebaliknya, kalau X yang kita cari itu lebih besar daripada root, maka kita carinya ke tree sebelah kanan saja. Begitu. Makanya binary search tree ini lebih cepat dalam pencarian. Karena dia hanya dia hanya mencari, ngecek dulu root, kalau misalnya lebih besar atau lebih kecil gitu, tinggal kalau misalnya yang dicari lebih kecil maka ke kiri aja langsung, kalau misalnya dicari lebih besar maka langsung ke kanan. Jadi memang dia lebih cepat untuk masalah pencarian. Kemudian insert ya, memasukkan data ke dalam BST ya, kita mulai dari root. Kalau nilai X lebih kecil atau value yang mau dimasukkan lebih kecil maka kita bisa sebelah kiri, tapi kalau yang mau dimasukkan lebih besar kita akan nambahin sebelah kanan. Ulangi sampai menemukan node yang kosong, itu sampai node-nya kosong ya, atau sampai daunnya. Contohnya seperti ini, misalnya kita mau memasukkan atau membuat pohon dari data ini ya, 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8, 9. Kita mulai dari awal, ini kita anggap sebagai root, rootnya adalah 5. Sekarang 5 ya, sekarang kita akan masukkan 3. 3 ini ternyata lebih kecil kan dibandingkan rootnya, maka dia akan ditambahkan ke kiri. Kemudian kita akan tambahkan 7. 7 ini ternyata kan kita mulai dari root. 7 itu ternyata lebih besar daripada 5, maka dia akan ke kanan. Begitu. Kemudian 1 ya, 1 mulai dari rootnya, 1 itu kan lebih kecil daripada 5, pasti dia harus nambahnya ke kiri kan. 1 masih lebih kecil lagi daripada 3, maka ditambahkan di sebelah kiri dari 3. Gitu. Kemudian 4 mulai dari root 5. 5 ini 4 itu kan lebih kecil daripada 5 ya, lebih kecil daripada 5, maka dia ke kiri.
Pas ketemu 3, 4 sama 3 dibandingkan. 4 kan lebih besar daripada 3, maka kita tambahkan di kanan dari 3. Begitu. Kemudian 4 sudah, 6 ya. 6. Mulai dari root, 6 kan lebih besar daripada 5, maka akan ditambahkan ke kanan ya, ke kanan. Sini berarti. Kemudian 6 dibandingkan dengan 7. 6 ternyata lebih kecil kan dari 7. Maka kalau dia lebih kecil dari rootnya, maka harus diletakkan di sebelah kiri. Makanya 6-nya di sebelah kiri. Terus 8 ya, 8 mulai dari root lagi. 5, 8 itu lebih besar ya daripada 5, maka taruh sebelah kanan kan. Kemudian dibandingkan lagi 7 sama 8. 8 itu lebih besar daripada 7, maka harus taruhnya di sebelah kanan. Makanya di sini taruhnya 8. Kemudian 9. Mulai dari root 9 lebih besar daripada 5, maka ke kanan. 7, 9 lebih besar juga dari 7, maka ke kanan lagi dia. Kemudian 9 masih lebih besar kan daripada 8, maka ke kanan lagi. Maka 9-nya ditaruh di sebelah kanan dari 8. Jadi hasil untuk data ini ya inilah hasilnya. Begitu, hasil pohonnya. Ya, cara menambahkan atau menginsert data ke dalam ke dalam tree. Baik, ini adalah contoh lain dari nambah data ke dalam tree. Jadi misalnya contohnya adalah 35. 30 dibanding 35, 30 kan lebih kecil ya daripada 35, 35 lebih besar, maka dia akan ke kanan ya, ke kanan sini. Kemudian 35 dibandingkan dengan 37. 35 kan lebih kecil dari 37, makanya dia akan masuk ke kiri sini. Ini ya 32. Sekarang 35 dibandingkan 32. 35 kan lebih besar, makanya dia nambahkan ke kanan. Seperti ini hasilnya. Makanya 35 itu ada di sebelah kanan dari 32. Oke, sekarang delete atau remove. Akan ada 3 case yang ditemukan pada saat mendelete atau menghapus ya. Yang case yang pertama, kalau yang dihapus adalah daun atau paling ujung, paling bawah, ya udah langsung hapus, gampang ya. Tapi case yang kedua, jika value yang dihapus mempunyai satu anak. Nah, berarti di tengah-tengah, yang dihapus ada di tengah-tengah. Hapus node-nya, boleh dihapus, kemudian gabungkan anak dari parent yang dihapus ya, gabungkan anaknya ke parent value yang dihapus. Jadi yang di bawah yang menjadi node atau leaf ya harus naik ke atas. Kemudian cara yang ketiga, jika value yang dihapus adalah node yang memiliki 2 anak, maka ada 2 cara. Bisa kita cari dari left subtree, anak kanan ya, paling terakhir, kiri kanan, atau cari dari right tree, anak paling kiri. Jadi kalau ngambil yang ada 2 cara, 2 pilihan. Kalau ngambil yang kiri, anak paling kanan. Kalau ngambil yang ke kanan, anak paling kiri. Nanti kita contohkan ya. Jadi untuk menghapus ada tiga cara ya, tapi kalau untuk searching tadi satu cara, insert juga sudah ada ciri-cirinya, syaratnya hanya ada satu cara, tapi kalau untuk remove dia ada 3 case yang harus kita perhatikan. Nah, ini contoh yang pertama yang mendelete yang bagian leaf ya, bagian daun bawah sekali. Misalnya yang mau kita hapus adalah 21 ya. Ternyata 21 adalah leaf atau node paling bawah. Jadi ya udah tinggal kita hapus, selesai ya. Selesai cerita. Jadi ternyata 21 adalah node paling bawah, maka selesai, langsung kita hapus. Ini contoh atau case yang pertama. Sekarang case yang kedua, kalau yang mau kita hapus misalnya adalah 37. Key to be delete ya, 37 adalah yang mau kita hapus. Dia kan punya anak ya, punya anak. Jika ingin delete node 37 yang memiliki 2 anak, kita bisa ambil 35 atau 42 untuk menggantikan. Kan kalau misalnya kita hapus, nggak mungkin kita hapus berarti ini nggak ada turunan kan, jadi harus kita sambungkan kembali, istilahnya begitu ya. Jadi yang mana yang harus menyambungkan? Kita bisa pilih kalau ke kiri ya, kalau ngambil ke kiri anak paling kanan. Ingat, kalau ngambil ke kanan anak paling kiri. Kalau misalnya makanya kita bisa ambil 35 atau 42 untuk menggantikan 37 tadi. Ke
ke kiri anak paling kanan atau kanan anak paling kiri. Misalnya kita ambil yang 35 yang akan menggantikan 37. Jadi 37 dihapus, 35 akan naik ke atas. Kita cek ya bahwa 32 lebih kecil kan daripada 35 dan lebih besar daripada 45. Atau misalnya mau 42 juga boleh. 42 di sini 32 kan lebih kecil dari 42, 42 kan lebih kecil dari 45, atau 45 lebih besar daripada 42. Syaratnya masih memenuhi. Itu yang case kedua. Sekarang case ketiga, misalnya rootnya yang mau kita hapus, 30 itu yang mau kita hapus. Delete value 30, value 30 adalah root, memiliki dua anak sama seperti case sebelumnya, ya sama. Kalau ngambil ke kiri, anak paling kanan, kalau mengambil ke kanan, anak paling kiri. Kalau ke kiri, anak paling kanannya siapa? Adalah 26 kan? Kiri, kanan. Habis kan kanan, tidak ada lagi kan ke kanan, berarti 26. Berarti kita bisa menaikkan 26 ke atas, atau kalau ke kanan, anak paling kiri. Ke kanan, ini kanan 37, paling kirinya 34, ada turun lagi kan? Paling kiri adalah 31. Makanya pilihannya adalah 26 atau 31 yang akan naik. Misalnya 26 naik, ya udah nanti 19 naik ke atas, 17 naik ke atas, 21 juga naik. Atau misalnya kalau misalnya kita menggantikannya dengan 31, ya udah di sini nanti 31 ini terhapus. Begitu. Ya, jadi ada 3 case untuk delete. Oke, ini adalah structure-nya ya untuk node dari BSD. Yang pertama ada value, kemudian dia berupa link ya, linknya adalah left sama right. Kalau list kan ada value, ada link aja satu. Tapi kalau misalnya di BSD dia ada dua, node-nya ada left sama right. Ini kalau konstruktor, kemudian nanti kita punya ada kelas BSD gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan mengenai binary search tree. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat di bawah atau ditanyakan pada saat perkuliahan. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.